Udah tinggal 2 menit dari plan B, Bu. Selamat datang kembali. Ini semua bikin gelisah. Siasat Harry berjalan cukup lancar. Dominic bisa mempercayai alasannya untuk bergabung kembali dengan Casarius dikarenakan faktor cintanya pada sang tunangan yang merupakan putri dari Michael, sosok yang ingin dipulangkan ke Indonesia. Maka Dominic menjanjikan waktu seminggu Michael akan sudah berdiri di depan pintu rumah. Nah ini ya agak berat nunggunya guys, karena sehari aja di sinetron ini panjang banget. Dari pagi sampai malam udah 10 episode kan baru sehari loh. Bisa-bisa sampai tahun depan yang nama Michael baru nongol di sinetron ini. Jadi kita pun menebak-nebak lah siapakah yang bakal memerankan sosok Michael. Ada netizen yang komen mungkin Michael Chandrawinata, maksudnya Miska kali ya, kembaran Marcel Chandrawinata yang kemarin itu sempat memerankan Maximian Casarius, suaminya Valerian yang mati dibunuh secara diam-diam oleh Dominic karena dianggap pengkhianat. Jadi apakah mungkin kembarannya yaitu Miska yang akan jadi Michael, suaminya Mayang? Sementara di ruang sistem canggih rumah Alferic, Dominic sudah mengucapkan kalimat penyambutan tanda diterimanya F kembali bergabung. Isi hati Dominic saat itu menggambarkan F bagaikan sebuah berlian yang sinarnya bahkan mampu membuat Dominic sedikit terhibur dengan segala kejadian yang menyebalkan di sepanjang hari itu. Rencana licik Dominic nih guys akan terus memanfaatkan kalau bisa selamanya sampai Dominic yang berkata cukup, baru deh di saat itu F bisa keluar sampai Dominic nggak memerlukannya lagi. Namun Dominic gak akan menyangka guys bahwa justru masuknya F kembali bergabung akan menjadi sumber petaka kehancuran dinasti Casarius. Karena niat utama Harry emang bagaimanapun harus masuk ke dalam sistem itu, lalu perlahan akan merusaknya dengan mempelajari segala hal, mencari bukti teka-teki tentang kematian orang tua Harry, tentang alasan keberadaan Haruna di sana, tentang bukti semua kejahatan Dominic yang memanipulasi semua data terkait Arya Mohan Alferic, belum lagi hal-hal penyalahgunaan kekuasaan. Padahal Casarius hanya ditugaskan sebagai penjaga, namun diam-diam telah mengambil alih semua kekuasaan Alferic. Jadi Harry akan mencari semua titik lemahnya. Kemudian pada saat itulah, boom, Harry akan meledakkan segala kejahatan terselubung yang dilakukan Casarius selama ini. Ledakan di sini dalam arti kiasan aja guys. Sementara di ruang sistem Aquila masih sangat tegang. Waktu sudah hampir menunjukkan jam 9 malam. Karena seperti instruksi jika Harry nggak keluar di jam 9 tepat, maka artinya ada suatu masalah dan mereka harus jalanin plan B, yaitu Aquila harus menghubungi Mohan dan Fatah. Pastinya dong semua berharap hal ini nggak sampai terjadi. Di tengah ketegangan kita sempat salpok pada Bulena. Saat keluar dari teras kafe nggak nyangka banget bawaan Bulena motor cukup gede, keren, merah pula warnanya. Gacor banget ketua. Emang ya kakak beradik Helena, Harry dan Haruna pada badas-badas banget. Masih ingat kan sebelumnya Bulena pun sangat jago benerin mobil Pak Budi yang mogok. Para keturunan pasangan hacker handal punya kemampuan di atas rata-rata orang normal guys. Rupanya Bulena langsung menyusul ke ruang sistem nih sembari membawakan makanan chicken katsu dan minuman boba kesukaan Aquila. Jelas ya kedatangannya sedikit banyak membantu Aquila agar nggak terlalu tegang dengan keberadaan Harry yang masih belum juga terlihat di radar monitor. Bahkan Bulena menyempatkan memuji Aquila. Ya walaupun sedang sangat panik, Aquila justru ngegemesin. Dan emang Lena pun menyadarin sikap Aquila yang begitu heboh yang membuat Harry merasa nyaman, bahkan bisa membuat hidup Harry yang datar itu jadi lebih berwarna. Nah ini sih pertanda besok giliran Bulena yang mau deket-deket Aquila mulu guys. Sementara Zara sudah ditelepon mama dia yang mewajibkannya harus pulang tanpa boleh dianterin Fatah. Karena dia nggak mau lah justru Zara yang nantinya akan disalahkan lagi oleh Amanda. Sementara Fatah di sini sudah semakin tahu diri untuk nggak terus memaksa Zara. Namun Fatah makin bertekad dong harus menagih jawaban dari mama Amanda apa yang sebenarnya terjadi. Karena jelas terlihat bahwa mama Amanda adalah sumber perubahan sikap Zara dan tante dia. Lu kenapa nggak nganterin Zara pulang sini?
Lagi-lagi nih guys, seperti biasa Vicky yang paling ribet untuk jadi mak comblang agar Fata nganterin Zara. Walaupun niat Vicky sangat baik dan setulus hati, namun tanpa disadari sikapnya ini justru membuat Fata jadi semakin malu di hadapan teman-teman lain yang jadi menatapnya dengan penasaran, dan Fata malah terlihat semakin malang. Karena bagaimanapun Zara pasti akan tetap menolaknya. Bagusnya ya Raisa dan Dolina langsung mengingatkan Vicky untuk tahu kapan waktunya diam dan kapan jadi pendukung Fatzar. Singkat cerita, Zara yang naik Gojek udah sampailah ke ruko. Namun Zara tetap standby ya, menantikan kabar dari Kak Akila apa yang akan terjadi. Begitupun dengan Fata, Mohan, dan Raisa. Ketiganya tetap standby di teras cafe. Semua berharap mereka nggak perlu menjalankan plan B. Namun jika itu harus terjadi, mereka pun semuanya tetap siap. Sesi prediksi ya, nggak berasa sisa waktu 2 menit lagi jam 9. Di saat tersebut Harry sudah keluar dari lift besar dan sudah mengendarai motornya untuk keluar dari area yang terlindung dari segala radar. Karena areanya cukup luas, maka butuh beberapa menit sampai motor Harry memasukin zona umum. Sementara di ruang sistem, pastinya kan detik-detik itu membuat jantung Akila berdebar semakin kencang. Akila begitu khawatir telah terjadi sesuatu pada tunangannya. Bahkan Akila udah menangis dan tangan pun gemeteran saat meraih HP-nya untuk menelpon Mohan dan Fatah karena jam telah menunjukkan pukul 21:02. Lalu keajaiban pun terjadilah. Di saat tersebut barulah muncul di layar monitor tanda lingkaran merah, yaitu titik koordinat keberadaan motor Harry. Jelas tangisan Akila semakin deras saking lega dan bahagianya. Maka Akila tetap melanjutkan telepon ke teman-teman lain untuk mengabarkan mereka nggak perlu lanjut plan B. Yang mereka harus lakukan sekarang masih menunggu sampai Harry-nya tiba ya di ruang sistem dengan perjalanan jarak tempuhnya sekitar 1,5 jam. Ya, selanjutnya bisa ditebak dong guys. Begitu nyampe nanti, langsung dong Harry memeluk Akila dengan sangat eratnya tanpa peduli keberadaan Kak Lena di sekitar mereka. Karena baru aja mereka melewatkan momen yang sangat menegangkan. Kemudian Harry membisikkan kalimat yang indah itu di telinga Akila. "Good job sayang, kamu hebat. Terima kasih, kamu sudah membuat misi ini berjalan lancar dan lebih mudah."